Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga terpidana kasus kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Ibunda dari terpidana Sudirman menghembuskan napas terakhirnya akibat sakit Kamis 5 Desember malam. Bahkan kakak perempuan Sudirman terus menangisi kepergian ibundanya. Tampak pula sejumlah keluarga dari terpidana kasus kematian Vina dan Eki hadir di rumah duka. Begitu juga kuasa hukum keluarga terpidana. Assalamualaikum, selamat malam. Saya wartawan Merah, saya Leo Chandra. Saya baru saja mendapatkan informasi duka cita atas meninggalnya Ibu Sairoh yang merupakan ibu kandung, ibu tercinta dari 7 terpidana kasus Vina, yaitu Sudirman. Dan informasi yang saya dapatkan bahwasannya Ibu Sairoh ini sempat dilarikan di rumah sakit kemarin malam dan dinyatakan meninggal tadi malam pukul 8 malam dikarenakan adanya pecah pembuluh darah di bagian otak karena beban pikiran. Jadi Mas Benny bisa cerita tidak? Dari rumah, mobil Sudirman dulu yang berangkat atau Ibunda dulu yang berangkat atau gimana? Coba cerita sampai ke pemakaman bagaimana? Sudirman dulu sama Ibu Titin bawa mobil dan saya sama keluarga iringin jalan kaki makam. Begitu sampai di makam, Sudirman ikut membantu almarhumah dikubur, masuk ke liang lahat? Ya, didampingin keluar sama Ibu Titin. Iya, maksud saya ketika ibunda dimasukkan ke liang lahat, Sudirman ikut membantu memasukkan atau lihat saja? Nggak ikut, tangannya terbongkar ya. Jadi nggak bisa ikut turun. Yang turun ya siapa saja Mas Benny? Kakak Sudirman juga ada yang 2. Saya baru ingat ini hari Jumat ya, insya Allah hari baik ini, tanda-tanda almarhumah ibunda Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan tanda yang baik. Amin. Kami dari segenap kru Desi Khusus Network berbelasungkawa Mas Benny atas meninggalnya ibunda. Mas Benny, apa ada sempat tidak berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan Sudirman di waktu yang hanya 1 jam itu? Tidak ada, cuma bisa berkata minta doanya untuk Mimi. Kan panggilan ibu itu Mimi. Iya, dan itu sempat nangis juga Sudirman, nggak bisa berkata-kata juga. Saya juga sangat sedih soalnya kan itu dipertemukan pas kondisi ibu udah nggak ada. Ya, Mas Reza, ini Sobat Den terus banget mempertanyakan kenapa sampai pengawalannya ketat sampai ini karena memang prosedur masih dia di bawah LPSK atau gimana ya Mas Reza? Kurang tahu saya Mas. Ya, mungkin polisi secara normatif melihatnya bahwa ini mungkin polisi melihatnya secara normatif bahwa ini Sudirman kan terpidana seumur hidup, mungkin dengan pertimbangan semacam itu masih dianggap sebagai orang yang harus mendapatkan pengamanan secara ekstra, mungkin loh ya. Pengamanan dari pihak luar atau pengamanan dari Sudirman keluar? Ya, pengamanan dari otoritas penegakan hukum terhadap Sudirman, karena tuh statusnya kan bersangkutan masih, ya getir saya mengucapkan ini, status bersangkutan kan masih disebut sebagai narapidana pembunuhan gitu ya, seumur hidup pula gitu. Mungkin pada aspek itu secara normatif sekali lagi otoritas penegakan hukum mengacu itu saja untuk kemudian melakukan pengamanan dengan kekuatan sedemikian rupa. Tapi kok ya masuk ke dalam rumah bawa senjata laras panjang gitu ya. Itu Bu Titin melihatnya seperti apa Bu Titin? Ya kan soalnya sejak keluar dari lapas juga kan kita di ruangan tunggu gitu, di ruangan administrasi. Pas mau keluar dari lapas itu kan 1 jam sejak perjalanan sampai selesai pemakaman. Sejak keluar dari lapas juga sudah langsung disodorkan borgol. Kemudian jadi kalau Sudirman tuh belum boleh keluar sebelum polisi dan dari lapas itu berjaga di belakang. Jadi tetap harus ada di dalam mobil. Ketika kita keluar tuh, saya dengan Sudirman harus tetap berada di dalam mobil. Nah, setelah mereka siaga ada di belakang posisi Sudirman, baru kita boleh jalan. Jadi prosesnya seperti itu. Pas
keluar dari mobil, kemudian kita mau turun tuh Sudirman dengan saya nggak boleh turun, mereka siap siaga dulu, memang dengan senjata laras panjang. Kemudian setelah posisinya ada tepat di belakang Sudirman, pundaknya dipegang, baru kita boleh jalan. Nah ketika turun juga gitu, kita tidak boleh turun duluan, jadi harus mereka dulu yang turun dalam posisi siaga, baru kita boleh buka pintu. Saya Leo Chandra, saya wartawan merah, turut berbelasungkawa inna ilahi wa inna rojiun kepada keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Sairah, terutama Bapak Suratno, diberikan ketabahan, kekuatan, dan kepada Mas Beni saya turut berduka cita. Semoga Mas Beni dan keluarga diberikan ketabahan, kekuatan, dan terima kasih untuk keramat tamahan dan kebaikan dari Ibu almarhum Ibu Sairah selama saya mengawal kasus Vina untuk 7 terpidana khususnya Sudirman. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan hikmah di balik semuanya. Selamat jalan Ibu Sairah. Inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah.